Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kalau orang salah menanak nasi, maka dia akan menyesal 1 jam. Karena untuk membuat nasi itu matang, itu butuh waktu 1 jam. Kalau orang salah cukur model rambut, maka dia akan menyesal beberapa bulan. Karena rambut itu akan tumbuh lagi beberapa bulan. Kalau orang menyesal tidak menyiapkan diri ketika ujian dan gagal, maka dia akan menyesal 1 tahun karena ujian digelar setiap tahun. Kalau salah memilih pasangan, menyesal bertahun-tahun, bisa sampai seumur hidup. Tapi kalau salah memilih jalan kehidupan, saudara akan menyesal selama-lamanya. Saya memilih yang tepat. Saya mengikuti Yesus Kristus Isa Al-Masih, Nabi satu-satunya yang hidup dan tidak mati. Dia disalibkan dan bangkit lalu ke surga. Itu pun dengan saksi mata 120 orang, kurang lebih. Bukan mekrat lalu tidur dan merasa mekrat, bukan. Ada saksi mata, ada bukti tulisan, ada pengakuan sah. Saya memilih jalan kehidupan yang tepat, yaitu di dalam Yesus, dan saya tidak mau menyesal selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, RHI kali ini akan angkat satu tema, yaitu hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Hidup hanya sekali, jangan salah jalan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Sebagai dasarnya, saya akan membacakan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 7. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan memberkati. Saudara,
Catatan yang penting dari nas ini adalah jalan kehidupan ada, jelas, nyata, yaitu Yesus. Jalan, kebenaran, dan hidup. Memang ini persoalan rumit. Ada komunitas atau kelompok tertentu yang tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah Kristus, bahwa Isa adalah Al-Masih, bahwa Dia adalah Mesias, bukan nabi besar, bukan rasul, tapi Mesias. Jalan, kebenaran, dan hidup. Dan melalui Mesias itulah manusia harus lewat kalau mau kembali ke Tuhan, ke surga. Jalannya adalah Mesias. Kebenarannya adalah melalui Mesias. Dan itu kehidupan yang nyata melalui Mesias. Sehingga dikatakan di sana, aku menyediakan tempat bagimu. Bahkan dikatakan di sana bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara baca, saudara pelajari kitab suci dan yang lain-lain. Saudara tidak akan pernah menemukan pernyataan yang sangat tegas seperti yang tertulis di Alkitab ini. Bahwa Yesus adalah Kristus, Isa adalah Al-Masih, Dia jalan kebenaran dan hidup yang pasti membawa orang kembali ke surga ketika zaman itu tiba, ketika kita harus berpulang. Saudara, tanpa harus mengkultuskan siapapun, tapi memang nyatanya begitu. Ini bukan dogma, ini ajaran dari Alkitab. Ada orang yang mengatakan, itu kan dogmamu, Yesus juru selamat, itu kan dogmamu. Tidak, saudara, itu bukan dogma. Ini berita yang tadi kita baca. Saya bisa membaca bagian lain yang sangat banyak dari Alkitab ini. Gitu. Ya, tapi saya tidak mengerti bagaimana mungkin Yesus itu menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara, ini bukan soal pengertian, ini soal iman. Siapapun yang tidak punya iman di dalam Yesus, dia pasti tidak memahami dan dia pasti akan menolak. Kecuali kalau Roh Kudus turun dan mengubah. Oleh sebab itu ada beberapa orang yang menolak, ada banyak malah yang kemudian Roh Kudus ada dan dia menyadari kesalahannya dan dia menemukan, oh iya, ya saya paham. Ini nabi yang luar biasa, nabi yang penuh kuasa. Nabi mana yang bisa menghidupkan orang mati? Nabi mana yang mati sendiri dan kemudian bangkit dan hidup sampai sekarang? Nabi mana yang dikatakan dia adalah awal akhir, dia yang akan menghakimi semua orang di dunia. Yesus Kristus, Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Oleh sebab itu, saudara, kalau mau dapat jalan yang benar, kalau mau tidak salah jalan, maka ini jaminan bahwa keselamatan di dalam Yesus. Tapi ini soal iman. Kalau yang tidak beriman ya sudah. Ini soal iman. Kalau tidak ada Roh Kudus ya tidak akan bisa memahami. Ini soal iman dan keyakinan. Kalau sudah tidak yakin ya sudah. Sebagai hambanya saya mengajak juga ibu bapak yang mengikuti program ini, pertahankan imanmu karena ini sudah betul. Jangan salah jalan. Ingat, hidup kita cuma sekali. Salah sekali, menyesal selama-lamanya dan tidak ada tempat untuk kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya bersyukur sekarang banyak orang yang menyadari kita bisa membaca banyak Alkitab, kita bisa membaca dan mempelajari ajaran agama-agama yang macam-macam yang di dunia ini banyak sekali. Tidak-tidaknya ada 11 agama besar.
Silakan dipelajari. Tapi saudara hanya akan menemukan satu yang pasti, yang jelas menunjuk bahwa keselamatan di dalam Yesus, tidak yang lain. Saudara, saya berharap ini menjadi perenungan bagi saudara yang sudah percaya di dalam Kristus. Anda berarti orang yang beriman. Pertahankan dan jangan sampai terbujuk untuk meninggalkan imanmu dengan dalih apapun, karena nanti akan menyesal. Saudara yang belum, yang ikuti program ini, yang belum mantap, yang masih bingung, silakan pelajari dengan sungguh-sungguh memohon pertolongan Roh Kudus supaya mengajar di hatimu, dan saudara akan menemukan sumber keselamatan yang sejati. Saya beritahu, tidak mungkin kita akan kembali ke surga dengan amal perbuatan kita. Kenapa? Karena amal perbuatan kita itu tidak sempurna, penuh cacat. Tidak mungkin dengan ketaatan kita, dengan ibadah kita. Itu harus dilakukan, tapi tidak mungkin kalau mengandalkan itu. Yang paling masuk akal adalah mengandalkan pertolongan Tuhan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang mengangkat, yang menyelamatkan kita. Dan itu terjadi di dalam Yesus. Memang ini tidak mudah. Saya akan baca satu ayat lagi, saudara. Ayat yang ke-7. Yesus mengatakan ini pada ayat yang ke-7 Yohanes 14. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ini dikatakan. Saudara coba cermati, apa artinya itu? Orang yang mengenal Yesus berarti mengenal Sang Bapa. Sekarang kamu melihat Sang Bapa. Ini tidak mudah. Tapi saya beritahu saudara, ini tidak sulit. Yang dimaksudkan adalah Yesus memang bukan sekedar utusan. Yesus bukan sekedar nabi. Yesus adalah Mesias, jalan keselamatan. Dan saya merindukan saudara dan saya, kita semua tidak salah jalan. Karena apa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan, yang diberikan kepada manusia selain di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk mampu memilih jalan yang benar, jalan kehidupan. Tuhan, ajarilah kami memahami bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, bukan sekadar nabi apalagi rasul. Tuhan, ajarilah kami untuk melihat dengan hati dan Roh Kudus yang memampukan kami, sehingga kami bisa melihat secara objektif. Ini bukan sekadar dogma, ini adalah firman Tuhan. Semoga kami tetap setia, semoga kebenaran firman ini nyata, semoga Roh Kudus membimbing kami semua untuk tetap di dalam Tuhan sebagai orang yang beriman di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mohon kabulkan doa kami. Haleluya. Amin.